Hidimasti Putra dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 48 Jakarta. Kali ini aku mau buat video pembelajaran tentang materi kimia yaitu titrasi. Ayo kita mulai pembelajarannya. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya yaitu titrasi asam basa. Kemarin pas diskusi banyak banget yang nanya, sebenarnya apa sih pengertian titrasi asam basa itu? Jadi, titrasi asam basa adalah metode uji kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu asam atau basa dengan mereaksikannya dengan asam atau basa lainnya yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi misalnya kalian punya suatu larutan. Nah, larutan itu sudah diketahui konsentrasinya. Kalian punya satu larutan lagi, sementara larutan itu belum diketahui konsentrasinya. Nah, kalian pengen ketahui nih berapa sih konsentrasi larutan ini, bisa dilakuin pakai metode titrasi asam basa dengan cara membandingkan dengan larutan yang satunya. Terus ada indikator asam basa. Dalam proses titrasi asam basa ini, indikator asam basa berfungsi sebagai penentu titik akhir titrasi. Ada juga syarat pemilihan indikator. Yang pertama, memiliki trayek pH yang dekat dengan pH pada titik ekivalennya. Jadi contohnya nih, misalnya larutan itu mempunyai titik ekivalen sekitar 8,5. Kalian bisa pakai phenolphthalein karena phenolphthalein itu mempunyai trayek pH 8,3 sampai 10. Nah, yang kedua syarat pemilihan indikatornya yaitu memiliki rentang trayek pH yang kecil. Jadi semakin kecil rentang trayek pH itu, maka data yang akan didapat itu juga bakal lebih akurat. Terus ada perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Jadi kalau titik ekivalen adalah kondisi ketika mol asam ekivalen dengan mol basa secara stoikiometri kimia. Atau mudahnya, mol produk ini sama-sama habis di akhir reaksi secara perhitungan stoikiometri. Tapi kalau titik akhir titrasi adalah kondisi ketika terjadi perubahan warna larutan dalam titrasi asam basa dengan bantuan indikator asam basa. Jadi titik akhir titrasi ini saat kalian melakukan praktek titrasi, saat larutan itu berubah warna kan keran langsung ditutup. Nah, itu titik akhir titrasinya saat perubahan warna larutan itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam titrasi asam basa. Yang pertama, asam kuat basa kuat. Contohnya titrasi HCl oleh NaOH. Yang kedua, asam kuat basa lemah. Contohnya titrasi HCl oleh NH4OH. Terus yang ketiga, asam lemah basa kuat. Contohnya titrasi CH3COOH dengan NaOH. Yang keempat, asam kuat dengan garam dari asam lemah. Contohnya HCl dengan NH4BO2. Terus yang kelima, basa kuat dengan garam dari asam lemah. Contohnya titrasi NaOH oleh CH3COONH4. Nah, sekarang kita masuk ke praktek titrasi asam basa. Sebelum kita mulai praktek, kita harus mengenal dua istilah terlebih dahulu. Yang pertama, titrat. Apa sih titrat? Titrat adalah sampel yang diuji dalam titrasi. Jadi maksudnya titrat ini adalah larutan yang belum diketahui konsentrasinya, yang ingin kita cari tahu. Terus yang kedua ada titran, adalah larutan pembanding yang sudah diketahui konsentrasinya. Langkah kerjanya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada gelas Erlenmeyer, terus di sini ada statif, terus di sini ada klem, di sini ada buret, di sini ada keran kecilnya nih. Terus di sini biasanya dikasih kertas putih buat penanda perubahan warnanya biar kelihatan lebih jelas. Yang pertama, setelah menyiapkan bahan, kita menyiapkan titrat. Titrat dimasukkan ke gelas Erlenmeyer sini dengan volume tertentu, lalu diberi dengan indikator. Lalu yang kedua, memasang alat titrasinya. Kalau sudah terpasang, kita memasukkan titrannya ke dalam buret. Kita masukin ke sini, lalu gelasnya kita taruh di bawah sini. Keran yang di sini kita buka sedikit karena di bawah keran itu kan masih ada ruang. Nah, ruang itu juga harus terisi oleh si larutan ini. Lalu bila semua ruang udah terisi penuh, keran ditutup dan
Si larutan yang sudah diketahui konsentrasinya ini dituang lagi ke sini sampai menyentuh angka 0 menurut meniskus cembung. Lalu setelah itu pegang gelas Erlenmeyer dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang buret dengan kerannya. Lalu buka keran secara perlahan. Setelah terlihat perubahan warna pada larutan yang diuji, maka keran langsung segera ditutup. Agar hasilnya lebih akurat, maka percobaan dilakukan sebanyak 3 kali. Maka akan didapatkan titik ekivalennya. Gitu deh. Nah, lanjut ke perbedaan titrasi asam monoprotik dan poliprotik. Jadi asam itu dibagi menjadi dua, yaitu asam monoprotik dan poliprotik. Asam monoprotik adalah asam yang hanya dapat melepas satu ion H+ di dalam air. Contohnya CH3COOH, terus ada HCl, dan lain-lain. Terus kalau asam poliprotik adalah asam yang dapat melepas lebih dari satu ion H+ di dalam air. Contohnya H2CO3, H3PO4, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ambil contoh titrasi asam lemah poliprotik oleh basa kuat. Apa sih perbedaannya terhadap asam lemah monoprotik oleh basa kuat? Nah, perbedaannya itu terdapat pada mekanisme reaksi yang terjadi. Contohnya, H2CO3 akan terionisasi sebanyak 2 kali. Yang pertama, H2CO3 akan terionisasi menjadi H+ plus HCO3-. Yang kedua, HCO3- akan terionisasi lagi menjadi H+ plus CO3 2-. Nah, contoh titrasinya. Umumnya bentuk persamaannya seperti ini. H2CO3 plus 2 NaOH menjadi Na2CO3 plus 2 H2O. Tetapi dalam proses titrasi sebenarnya terjadi dua tahap. Yang pertama, H2CO3 plus NaOH akan menjadi NaHCO3 plus H2O. Yang kedua, NaHCO3 plus NaO akan menjadi Na2CO3 plus H2O. Nah, pada kedua tahapnya masing-masing memiliki titik ekivalen yang berbeda. Jadi, bentuk grafiknya juga akan berubah. Nah, bentuk grafiknya itu nanti bakal punya dua titik ekivalen, yaitu di sini sama di sini. Jadi, kesimpulannya, jumlah titik ekivalen pada titrasi asam lemah poliprotik oleh basa kuat ditentukan oleh banyaknya ion H+ yang dilepaskan oleh asam lemah poliprotik. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan titrasi asam basa. Contoh soalnya, 15 ml asam karbonat atau H2CO3 0,2 molar dicampur dengan natrium hidroksida atau NaOH 0,1 molar. Diketahui Ka1 sama dengan 4,4 dikali 10⁻⁷ dan Ka2 sama dengan 4,7 dikali 10⁻⁻11. Hitunglah pH campuran bila NaOH yang ditambahkan sebanyak A 0 ml, B 10 ml, C 20 ml, D 30 ml, E 40 ml, F 50 ml, G 60 ml, H 70 ml, I 80 ml. Kenapa sih diambil sampelnya sebanyak ini? Nah, diambil sampel sebanyak ini itu biar kita bisa tahu pas ditambahkan NaOH sebanyak berapa mili kah larutan masih bersifat asam, terus larutan masih bersifat basa, terus kita bisa tahu larutan buffernya itu terjadi pas ditambahkan berapa mili. Terus kita juga bisa tahu kapan reaksi hidrolisisnya bakal terjadi. Nah, kita mulai jawab aja. Yang A, 15 ml H2CO3 0,2 molar dicampur dengan 0 ml NaOH 0,1 molar. Karena belum ditambahkan NaOH sedikit pun, maka kita bisa pakai rumus menghitung pH seperti biasa, yaitu rumusnya akar Ka dikali Ma. Ka-nya tadi nilainya 4,4 dikali 10⁻⁷ dikali Ma-nya 0,2 molar. Hasilnya 2,97 dikali 10⁻⁴. Kenapa sih yang dipakai di sini Ka1 bukan Ka2? Karena Ka1 nilainya lebih besar dari Ka2, sementara Ka2 itu nilainya terlalu kecil.
Nah, udah dapat H plusnya. Sekarang kita cari pH-nya pakai rumus min log H plus. Min log 2,97 dikali 10 pangkat min 4, yaitu 3,53. Ini pakai kalkulator aja karena nggak bisa dihitung manual. Terus yang B, 15 ml H2CO3 0,2 molar ditambahkan 10 ml NaOH 0,1 molar. Pertama kita buat reaksinya dulu. Terus kita hitung di sini molnya. Rumusnya adalah mol sama dengan volume dikali molar. Di sini 15 dikali 0,2 sama dengan 3. 3 di sini 3 milimol. Terus NaOH-nya juga 0,1 dikali 10 yaitu 1. Menjadi NaHCO3 plus H2O. Belum memiliki produk di awal. Terus bereaksi menggunakan reaksi pembatas 1 dengan sisa H2CO3 sisa 2 milimol, NaOH tidak bersisa, NaHCO3 menjadi 1 dan H2O menjadi 1 mol. Terus kita cari H plusnya. Rumusnya K1 dikali mol sisa asam dibagi mol garam. K1-nya tadi nilainya 4,4 dikali 10 pangkat min 7 dikali mol sisa asamnya di sini 2 per mol garamnya 1. Didapatkan hasil 8,8 dikali 10 pangkat min 7. pH sama dengan min log H plus, yaitu min log 8,8 dikali 10 pangkat min 7. Nilainya 6,06. Terus lanjut yang C, 15 ml H2CO3 0,2 molar dan 20 ml NaOH 0,1 molar. Pertama-tama kita buat lagi reaksinya, yaitu H2CO3 plus NaOH menjadi NaHCO3 plus H2O. Mula-mulanya kita buat 15 dikali 0,2 3, terus 20 dikali 0,1 2. Terus reaksi pembatasnya 2. Bereaksi 2 semua kan. Terus sisanya H2CO3 sisa 1 milimol. NaOH-nya tidak bersisa. NaHCO3 bertambah 2 milimol, H2O-nya juga. Karena yang sisa asam dan garam, sementara basa di sini habis, maka ini merupakan larutan buffer. Terus kita cari nilai H plusnya. Rumusnya sama kayak yang tadi, yaitu Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Ka-nya masih pakai Ka1, yaitu nilainya 4,4 dikali 10 pangkat min 7 dikali mol asam dibagi mol garam. Didapatkan hasil 2,2 dikali 10 pangkat min 7. Terus kita cari pH-nya, rumusnya min log H plus, yaitu min log 2,2 dikali 10 pangkat min 7. Didapatkan hasil 6,66. Nah, yang D, 15 ml H2CO3 0,2 molar ditambahkan 30 ml NaOH 0,1 molar. Pertama kita tulis lagi reaksinya, H2CO3 plus NaOH menjadi NaHCO3 plus H2O. Kita hitung mula-mulanya, 15 dikali 0,2 3, 30 dikali 0,1 3. Nah, bereaksi semuanya sebanyak 3 milimol. Nah, H2CO3 habis bereaksi, NaOH-nya juga habis bereaksi, hanya terbentuk garam sebanyak 3 milimol. Nah, ini termasuk tahap hidrolisis yang pertama. Nah, nilai pH-nya ini bakal jadi titik ekivalen yang pertama. Cara nyari pH-nya, pertama kita cari H+. Cara nyarinya akar K1 dikali K2 sama dengan akar 4,4 dikali 10 pangkat min 7 dikali 4,7 dikali 10 pangkat min 11. Terus ini dihitung pakai kalkulator, dapat hasil 4,55 dikali 10 pangkat min 9. pH sama dengan min log 4,55 dikali 10 pangkat min 9. Hasilnya 8,34. Terus lanjut yang E, 15 ml H2CO3 0,2 molar dan 40 ml NaOH 0,1 molar. Pertama kita buat lagi reaksinya yang pertama.
H2CO3 plus NaOH menjadi NaHCO3 plus H2O. Mula-mulanya 15 dikali 0,23, 40 dikali 0,14. Bereaksi semuanya sebanyak 3 milimol. Nah, di sini NaOH-nya sisa 1 dan terbentuk 3 milimol garam asam. Terus karena basa kuatnya masih bersisa 1 milimol, maka akan terjadi reaksi lagi, yaitu NaHCO3 plus NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O. Nah, NaHCO3 mula-mula sebanyak 3 milimol, NaOH-nya 1. Na2CO3 dan H2O belum terbentuk. Lalu bereaksi semuanya sebanyak 1 milimol. NaHCO3 sisa 2 milimol, NaOH-nya habis bereaksi dan terbentuk garam sebanyak 1 milimol. Nah, ini masuk ke reaksi buffer yang kedua. Terus kita cari pH-nya. H+ sama dengan Ka2 dikali mol sisa asam per mol garam. Ka2-nya nilainya 4,7 dikali 10 pangkat min 11 dikali mol sisa asamnya di sini 2 per mol garamnya 1. Didapatkan hasil 9,4 dikali 10 pangkat min 11. pH-nya min log 9,4 dikali 10 pangkat min 11. Dapatkan hasil 10,03. Terus lanjut yang F, 15 ml H2CO3 0,2 molar ditambahkan 50 ml NaOH 0,1 molar. Pertama kita tulis lagi reaksinya. H2CO3 plus NaOH menjadi NaHCO3 plus H2O. Mula-mulanya H2CO3 3 milimol. NaOH-nya 50 dikali 0,1, 5 milimol. Lalu semuanya bereaksi sebanyak 3 milimol. H2CO3-nya habis bereaksi. NaOH-nya tersisa 2 milimol dan garam asamnya terbentuk 3 milimol. Lalu karena masih sisa NaOH-nya, maka akan terjadi reaksi yang kedua. NaHCO3 ditambah NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O. NaHCO3 mula-mulanya sebanyak 3 milimol, NaOH-nya 2 milimol. Lalu akan bereaksi sebanyak 2 milimol. Nah, NaHCO3-nya akan tersisa 1 milimol, NaOH-nya habis bereaksi, Na2CO3 akan terbentuk 2 milimol. Ini termasuk reaksi buffer yang kedua. Terus kita cari nilai pH-nya. H+ sama dengan Ka2-nya 4 dikali 10 pangkat min 11 dikali mol sisa asamnya 1 dibagi mol garam yang terbentuk 2. Hasilnya 2,35 dikali 10 pangkat min 11. pH sama dengan min log 2,35 dikali 10 pangkat min 11. Hasilnya 10,63. Lanjut yang G, 15 ml H2CO3 0,2 molar ditambahkan 60 ml NaOH 0,1 molar. Pertama kita tulis lagi reaksi yang pertama. H2CO3 plus NaOH menjadi NaHCO3 plus H2O. H2CO3 mula-mula sebanyak 3 milimol, NaOH sebanyak 60 dikali 0,1 yaitu 6 milimol. Terus masing-masing bereaksi sebanyak 3 milimol. H2CO3 habis bereaksi, NaOH-nya sisa 3 milimol dan terbentuk NaHCO3 sebanyak 3 milimol. Lalu karena NaOH masih bersisa, dapat direaksikan lagi dengan NaHCO3. Reaksinya NaHCO3 plus NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O. NaHCO3 mula-mula sebanyak 3 milimol, NaOH-nya juga sebanyak 3 milimol. Lalu bereaksi masing-masing sebanyak 3 milimol. NaHCO3 habis bereaksi, NaOH-nya juga habis bereaksi. Lalu terbentuk Na2CO3 sebanyak 3 milimol. Karena NaHCO3 dan NaOH-nya sama-sama habis bereaksi, maka ini merupakan reaksi hidrolisis yang kedua. Dan nilai pH-nya merupakan titik ekivalen yang kedua. Kita cari nilai pH-nya. Yang pertama, M sama dengan N garam yang terbentuk
per volume total, yaitu 15 ditambah 60, 75. 3/75 sama dengan 0,04. Lalu kita cari OH-nya. Karena yang terbentuk merupakan garam basa. Sama dengan akar KW per Ka2 dikali konsentrasi garam. Sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 4,7 dikali 10 pangkat min 11 dikali 0,04. Sama dengan 2,92 dikali 10 pangkat min 3. Terus pOH-nya min log 2,92 dikali 10 pangkat min 3. Dapat hasil 2,54. Terus pH-nya 14 min 2,54. Didapatkan hasil 11,46. Terus lanjut yang H 15 ml H2CO3 0,2 molar ditambahkan 70 ml NaOH 0,1 molar. Pertama kita tulis lagi reaksi yang pertama, H2CO3 plus NaOH menjadi NaHCO3 plus H2O. H2CO3 mula-mula sebanyak 3 mmol, NaOH sebanyak 70 dikali 0,1 yaitu 7 mmol. Lalu bereaksi masing-masing sebanyak 3 mmol. H2CO3-nya habis bereaksi, NaOH-nya sisa 4 mmol dan terbentuk 3 mmol NaHCO3. Lalu dapat bereaksi lagi. NaHCO3 plus NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O. NaHCO3 mula-mula sebanyak 3 mmol, NaOH-nya mula-mulanya sebanyak 4 mmol. Lalu bereaksi sebanyak 3 mmol. NaHCO3-nya habis bereaksi dan tersisa 1 mmol NaOH dan terbentuk Na2CO3 sebanyak 3 mmol. Ini termasuk ke dalam larutan basa. Lalu kita cari nilai pH-nya. Pertama kita cari molarnya, yaitu mol basa per volume total, yaitu 1 per 15 ditambah 70 yaitu 85 sama dengan 0,018. Lalu OH- sama dengan valensi dikali molar sama dengan valensinya 1 dikali 0,018 sama dengan 0,018. pOH-nya sama dengan min log 0,018 sama dengan 1,93. Terus pH-nya 14 min 1,93 didapatkan hasil 12,07. Terus yang I 15 ml H2CO3 0,2 molar plus 80 ml NaOH 0,1 molar. Pertama kita tulis lagi reaksinya, H2CO3 plus NaOH menjadi NaHCO3 plus H2O. H2CO3 mula-mula sebanyak 3 mmol dan NaOH mula-mula sebanyak 80 dikali 0,1 yaitu 8 mmol. Lalu bereaksi masing-masing sebanyak 3 mmol. H2CO3-nya habis bereaksi, NaOH-nya tersisa 5 mmol dan terbentuk 3 mmol NaHCO3. Lalu dapat terbentuk persamaan lagi. NaHCO3 plus NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O. NaHCO3 mula-mula sebanyak 3 mmol, NaOH-nya mula-mula sebanyak 5 mmol. Lalu bereaksi lagi masing-masing 3 mmol. NaHCO3-nya habis bereaksi, NaOH-nya masih tersisa 2 mmol dan terbentuk 3 mmol Na2CO3. Lalu kita cari lagi nilai pH-nya, M sama dengan mol basa per volume total. Mol basanya 2 per volume totalnya 15 ditambah 80 sama dengan 95. Sama dengan 0,0211. OH- sama dengan valensi dikali molar. Valensinya 1 dikali M-nya 0,0211 sama dengan 0,0211. pOH-nya min log 0,0211 sama dengan 1,68. Terus pH-nya 14 min 1,68 didapatkan hasil 12,32. Nah, dari sampel-sampel yang tadi kita udah cari pH-nya, nah nanti bakal terbentuk grafik seperti ini. Di sini terdapat 2 titik ekivalen. Nah, ini titik ekivalen pertama terjadi saat reaksi hidrolisis yang pertama. Terus di sini ada titik ekivalen kedua terjadi saat reaksi hidrolisis yang kedua. Di sini ada buffer yang pertama. Terus di sini ada buffer yang kedua. Dan di sini larutan sudah bersifat basah. Udah deh, itu aja.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.